Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripudin dari CGP Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi tentang pembelajaran diferensiasi. Menurut Tomlinson, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Di sini menekankan bahwa pembelajaran diferensiasi bukanlah berarti kita sebagai guru mengajar harus dengan berbagai cara atau sebanyak cara yang ada murid di kelas. Bukan pula berarti kita harus sebagai guru memperbanyak jumlah soal kepada murid yang lebih cepat mengerjakan dibanding yang lain. Pembelajaran diferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar, dengan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula pembelajaran yang memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran diferensiasi bukanlah juga suatu proses pembelajaran yang semrawut, di mana gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu siswa si A, murid si B, murid si C dalam waktu secara bersamaan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh seorang guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan tersebut akan berkaitan dengan yang pertama adalah bagaimana mereka, seorang guru, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan belajar yang tinggi. Yang kedua adalah kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas dan rinci. Yang ketiga, yaitu penilaian berkelanjutan. Maksudnya di sini yaitu bagaimana seorang guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian informatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya. Yang keempat yaitu bagaimana cara seorang guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar tersebut. Yang kelima adalah bagaimana seorang guru bisa memanajemen kelas secara efektif sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Tomlinson dalam bukunya menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut terdiri dari kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil pelajar murid. Kita bahas pertama adalah kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid merupakan kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Mengenai minat murid,
Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tomlinson menjelaskan bahwa mempertimbangkan minat murid dalam merancang pembelajaran memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan, kesesuaian antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, tujuannya yaitu menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang tujuan ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar atau baru bagi mereka. Tujuan keempat adalah meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Aspek ketiga yaitu profil belajar murid. Berbicara mengenai profil belajar murid sangat berkaitan dengan beberapa banyak faktor, seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan, keluarga, dan yang lainnya. Selain itu juga akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Menurut Tomlinson, profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Adapun tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Namun kita sebagai guru, terkadang kita tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar sesuai dengan gaya belajar kita. Padahal kita tahu setiap anak memiliki profil belajar yang berbeda-beda. Selanjutnya, ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah pembelajaran diferensiasi konten, pembelajaran diferensiasi proses, dan pembelajaran diferensiasi produk. Yang pertama kita bahas mengenai pembelajaran diferensiasi konten. Apa itu konten? Konten itu meliputi apa yang dipelajari. Konten juga sangat berkaitan dengan kurikulum dan materi pembelajaran yang dipelajari oleh murid kita. Pada aspek ini, guru biasanya memodifikasi kurikulum dan materi pembelajaran berdasarkan gaya belajar murid dan kondisi disabilitas yang dimiliki oleh murid tersebut. Isi kurikulum disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan murid. Biasanya, guru tidak mampu mengontrol isi kurikulum yang spesifik sehingga tidak bisa dipahami oleh semua anak murid kita. Berdasarkan gaya belajar murid serta menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan jenis disabilitas yang dimiliki. Adapun beberapa contoh pembelajaran diferensiasi konten adalah: pertama adalah menggunakan bahan bacaan pada berbagai tingkat keterbacaan. Yang kedua, menyediakan bahan ajar pada kaset atau pada CD. Yang ketiga, menggunakan daftar kosakata untuk mengetahui tingkat kesiapan murid. Selanjutnya, mempresentasikan ide melalui sarana pendengaran maupun melalui penglihatan. Kemudian menggunakan teman bacaan. Selanjutnya, contoh yang terakhir adalah menggunakan kelompok kecil untuk mengerjakan kembali ide atau keterampilan pada murid yang mengalami kesulitan serta memperluas pemikiran atau keterampilan murid yang sudah menguasainya. Pelajaran diferensiasi proses.
Proses merupakan bagaimana murid mengolah ide atau informasi. Bagaimana murid tersebut berinteraksi dengan materi, bagaimana berinteraksi tersebut menjadi bagian yang menentukan pilihan belajar murid. Karena kita ketahui bahwa banyaknya perbedaan gaya dan pilihan belajar yang ditunjukkan oleh murid, maka kelas harus dimodifikasi sedemikian rupa agar kebutuhan belajar murid kita dapat terakomodir dengan baik. Adapun beberapa contoh diferensiasi pada pembelajaran komponen proses adalah: yang pertama adalah menggunakan kegiatan berjenjang. Maksudnya, semua murid bekerja dengan pemahaman dan keterampilan yang sama, serta melanjutkan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan, dan kompleksitas. Contoh yang kedua dari diferensiasi proses adalah mengembangkan agenda pribadi. Contohnya misalnya membuat daftar tugas yang ditulis oleh guru. Yang keempat yaitu menawarkan dukungan langsung lainnya bagi murid yang membutuhkan. Yang terakhir, contoh proses pembelajaran diferensiasi proses adalah memvariasi waktu yang disediakan bagi murid untuk menyelesaikan tugasnya. Diferensiasi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk, bagaimana murid menunjukkan apa yang telah dipelajarinya. Produk pembelajaran memungkinkan kita sebagai guru untuk menilai materi yang telah dikuasai oleh murid kita dan memberikan materi berikutnya. Gaya belajar murid juga menentukan hasil belajar seperti apa yang akan ditunjukkan pada guru. Adapun beberapa contoh diferensiasi produk adalah: yang pertama, memberikan murid pilihan cara mengekspresikan kebutuhan pembelajarannya, seperti membuat grafik, membuat carta, kemudian menulis cerita, kemudian membuat puisi, kemudian membuat poster, dan lain-lain. Yang kedua contoh adalah menggunakan rubrik yang cocok dan memperluas keberagaman tingkat keterampilan murid. Contoh yang ketiga, membolehkan murid bekerja sendiri atau berkelompok kecil untuk mentuntaskan tugas yang telah diberikan. Contoh yang terakhir adalah mendorong murid untuk membuat tugas mereka itu sendiri. Baik, demikian pembelajaran mengenai diferensiasi, semoga bermanfaat, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.